Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video lanjutan tentang materi pembelajaran web framework menggunakan Codemeter. Oke, kita sudah selesai membuat code untuk table cats ya. Sudah bisa create, sudah bisa read, menampilkan datanya, sudah bisa edit juga, sudah bisa hapus juga. Oke, di sini ada yang sedikit mengganjal ya. Pada saat kita sudah selesai menginput, kita coba input. Ya, pada saat kita save, ya ini dia langsung pergi ke data kucing. Nah, tapi pada saat datanya sedikit ini mudah terlihat, oh datanya nambah. Tapi kalau sudah banyak atau pada saat kita melakukan edit, misalnya kita melakukan edit, ini tidak tahu kita sudah berhasil atau tidak editnya. Nah, jadi ini tidak ada pesan atau notifikasi bahwa query yang kita lakukan adalah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah notifikasi jika query yang kita lakukan itu berhasil menambah, berhasil edit, ataupun berhasil menghapus. Nah, di sini kita akan gunakan salah satu perintah di dokumentasi Codemeter, yaitu di bagian database reference query helper. Oke, kita akan menggunakan ini untuk mengecek apakah query-nya berhasil atau tidak. Jadi kalau query-nya berhasil, dia akan return angka. Jadi berapa baris yang terjadi perubahan query, baik insert, update ataupun delete. Nah, jika lebih dari 0, 1, 2 dan seterusnya, maka berarti query itu berhasil. Jika query itu 0 atau number yang di return adalah 0, berarti query-nya tidak hasil. Oke. Nah, untuk notifikasinya kita akan gunakan flash data. Itu flash data ada di bagian library, dia di bawah session library. Ya, session library. Kita bisa gunakan flash data. Flash data ini session yang bisa ditampilkan di semua halaman, tapi sekali pakai. Setelah dia tampil satu kali, maka dia akan langsung dihapus. Jadi ini cocok untuk membuat notifikasi sekali pakai. Oke, kita akan gunakan flash data untuk membuat notifikasi apakah query kita berhasil atau tidak. Oke, kita juga akan menggunakan ini di CDB Effective Row untuk menemukan apakah query kita berhasil atau tidak. Nah, pertama kita akan pasang di bagian tambah ya, tambah kucing. Kita buka controllernya, kucing sini add. Nah, yang dicek adalah query create atau model cats pada fungsi create. Fungsi create itu query-nya adalah insert. Query ini akan return effective row-nya berapa, tergantung keberhasilan dia submit ke query. Nah, kita tambahkan if di sini. Karena modelnya sudah running, maka otomatis DB effective row-nya itu akan berjalan. Oke. Kita buat if-nya, kita bisa gunakan ini perintahnya. Jika di CDB effective row lebih besar dari 0, artinya dia sukses, ada perubahan query. Kalau dia tidak ada perubahan query, berarti query-nya gagal. Nah, jadi jika query-nya effective row-nya lebih dari 0, berarti query-nya berhasil. Kalau effective rows-nya itu 0,
Nah, berarti dia tidak berhasil. Jadi kita kasih kalau di kondisi BISDB effective row-nya lebih besar dari 0. Jika lebih besar dari 0 berarti sukses. Jika kurang dari 0 berarti dia gagal. Oke, kita tambahkan perintah flash datanya. Nah, karena flash data ini bagian dari session, nah, kita ingat session library sudah kita auto load di awal video. Di video part 1 kita sudah auto load session library, sehingga tidak perlu lagi kita load secara manual. Di sini otomatis auto load. Nah, untuk mengisi atau membuat sebuah flash data, kita perintahnya set flash data. Oke, dia ada dua parameter ya. Parameter pertama itu nama variabelnya yang akan digunakan untuk menyimpan flash datanya. Nah, kita akan gunakan dia msg message. Jadi flash data kita beri variabel namanya message. Nah, sedangkan parameter kedua dalam sini adalah pesannya apa. Nah, pesannya ini bisa teks biasa ataupun kita beri tambahan HTML pun bisa ya. Misalnya kita masukkan dia sebuah tag HTML berupa paragraf atau hanya teks biasa. Kita coba teks biasa dulu ya. Karena ini masuk kondisi berhasil, maka kita tambahkan berarti kasih message ya, kita kasih message cat successfully edit. Nah, jadi kucing berhasil ditambahkan. Jika gagal, kita kasih pesan juga. Gagal ya, get edit failed. Nah, jadi jika query-nya berhasil, kita kasih message sukses. Kalau query-nya gagal, kita kasih message gagal, get edit failed. Oke, setelah itu, setelah sessionnya kita buat, ini kondisi apakah query-nya berhasil atau tidak. Jika berhasil, kita kasih message berhasil. Kalau bergagal, kita kasih message gagal. Oke, nah setelah ini sudah siap ya flash datanya. Lalu kita akan bagaimana cara menampilkannya? Kita tampilkan di bagian list. Kita tampilkan mungkin kita coba lihat. Nah, kita tampilkan di bawah sini ya. Tampilkan di bawah cat list. Kita bisa echo seperti ini, langsung echo aja this session flash. Nah, ini untuk memanggilnya gini, flash data. Nama variabelnya. Jadi untuk memanggil flash data cukup this session flash data. Untuk membuat sebuah flash data, perintahnya adalah set ya. Ada perbedaannya, hanya set ini untuk membuatnya, sedangkan untuk memanggilnya cukup dengan panggil flash data. Nah, di sini nanti harusnya akan muncul message berhasil atau gagal jika kita melakukan operasi tambah di sini. Oke, kita coba. Kita tambahkan cok, ini domestic mail, ya, kita tambahkan ucok ya. Nah, muncul ya pesan get successfully edit. Nah, karena query-nya
berhasil terus, dia mungkin kapan gagal. Nah, kita nggak akan bisa prediksi kapan gagal karena query yang kita buat ini sudah benar. Mungkin nanti jika query yang kita buat itu salah, maka dia akan membuat gagal. Oke, untuk menemukan pesan gagal kita ubah saja variabelnya. Variabelnya kita ubah di model. Ya, kita ubah input postnya, diedit ya. Nah, coba kita tadi ditambah, kita tambahkan dulu diedit supaya sekalian buat. Kita copy saja ini, tambahkan di sini sama. Untuk edit pun sama. Nah, kita kasih update. Bisa kita tambahkan, hanya kita ganti message-nya saja, ini update. Oke, kita coba edit yang ini. Kita pakai versi ya. Nah, get successfully update. Nah, kapan kita akan bisa gagal? Bisa jadi gagal kalau formnya salah ya. Kita masuk ke formnya, kita ke modelnya, kita hilangkan 91 di bagian update. Apakah error atau gagal update ya. Kita edit. Dia masih sukses tapi edge-nya kosong karena kita kosongkan edge-nya. Oke, kita coba lagi bagaimana supaya dia bisa munculkan gagal. Bagaimana kalau dia tidak diedit? Successfully update. Kita update file. Kenapa? Karena tidak kita edit ya. Jadi kalau ininya kita save tapi tanpa ada perubahan, maka dia tak ada perubahan. Jadi update gagal karena memang tidak ada perubahan di dalam formnya ya. Kayak itu contoh ya, contoh update file dan seterusnya ya. Bisa ditambahkan untuk delete juga ya. Bisa tambahkan untuk delete. Successful delete. Kita tambahkan di sini. Ya, tambahkan di sini. Kita message-nya kita ganti dengan delete. Kalau gagal, kita coba untuk yang delete. Oke, yang kucok kita delete. Oke, nah successful delete. Nah, ini contoh penggunaan paste data di koordinator ya, untuk pesan atau message sementara, notifikasi sementara. Kita refresh, ini hilang dia ya. Kita refresh maka message-nya hilang karena dia hanya satu kali pakai. Nah, di message ini kita bisa menyisipkan HTML untuk supaya dia lebih rapi atau berwarna ya. Oke.
Oke, contoh kita akan menyisipkan P paragraf. Lalu kita kasih warna. Warna huruf hijau. Yang kalau berhasil warnanya hijau. Kita di sini. Kalau gagal warnanya merah. Ya, kalau gagal warnanya merah, berhasil warnanya hijau. Oke, kita akan coba di menambah data. Kita tambahkan data burik domestik mail 1 bulan kali $5. Kita coba. Nah, berupa paragraf ya, warnanya hijau. Nah, nanti jika gagal dia akan warnanya merah. Dan seterusnya, silakan dilanjutkan untuk memberikan style pada message yang kita buat. Oke, itu untuk menambahkan notifikasi berupa message sekali pakai. Jadi ini data ini sekali pakai, jika kita refresh hilang. Nah, jadi message-nya hanya sekali pakai sehingga cocok untuk digunakan untuk sebagai notifikasi atau pemberitahuan sekali pakai ya. Jadi tak perlu disimpan untuk keperluan selanjutnya. Jadi cukup sekali hilang. Nah, itu namanya flash data. Oke, sampai di sini semoga bisa dilanjutkan untuk memberi style pada notifikasi lainnya. Silakan ditambahkan warna sesuai selera. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.